Hai teman-teman semuanya, welcome to Daily Terapi Tara dengan saya Tara The Toars. Jadi hari ini aku pengen mengajak teman-teman semua untuk kita membahas satu curhatan dan pertanyaan dari salah satu teman kita yang sebetulnya curhatan dan pertanyaan ini diawali dari postingan feed saya di Instagram saya ya. Nah, jadi aku mau bacain dulu nih postingan feed saya, nanti habis itu aku baru bacain curhatan teman kita ya. Jadi di feed saya ini saya membahas tentang haruskah percaya pada pikiran negatif dan overthinking. Nah, I'm sure pasti banyak teman-teman semua yang gampang banget punya pikiran negatif dan overthinking ya. Nah, di sini saya share lagi di feed saya, pikiran negatif itu perlu didengar karena itu cara kita untuk melindungi diri sendiri. Yes, pikiran negatif itu tidak selalu sesuatu yang buruk. Bahkan sebetulnya ada hal positif loh dari pikiran negatif kita. Karena kita butuh berpikir negatif. Sometimes kita butuh waspada supaya kita bisa melindungi diri kita. Berjaga-jaga, mengantisipasi, berhati-hati supaya nggak terjadi hal yang buruk. Ya. Jadi pikiran negatif nggak selamanya buruk. Tapi perlu berhati-hati karena pikiran negatif juga bisa mengandung pertama, imajinasi atau hayalan ya. Jadi kadang-kadang kita sudah berhayal sesuatu yang buruk atau mengimajinasikan sesuatu yang buruk banget padahal belum tentu terjadi. Atau juga bisa mengandung trauma yang berisikan tentang asumsi-asumsi tentang apa yang pernah terjadi nih di masa lalu. Mungkin dulu pernah terjadi sehingga kita jadi merasa kejadian itu bisa terjadi lagi ya di masa sekarang ataupun di masa depan ya, sehingga mengandung trauma. Mengandung worst case scenario ya, jadi kita udah memikirkan yang terburuk sekalipun walaupun kemungkinan terjadinya bisa jadi cuma 0,0001%, tapi tetap aja worst case scenario-nya pasti kita pikirkan yang terburuknya, bahkan yang nggak mungkin sekalipun. Kemudian mengandung sisi overprotective diri sendiri ya. Tujuannya berpikir negatif itu karena kita mau melindungi, mau memproteksi diri sendiri, tapi seringkali akhirnya malah jadi overprotective ya. Ingin melindungi diri sendiri secara ekstrim, jadi kekhawatirannya jadi berlebihan. Nah, intinya adalah sebatas mana pikiran negatif atau overthinking teman-teman semua itu hanya sekedar imajinasi atau berasal dari trauma, atau itu worst case scenario, atau itu overprotective kita, ya. Sebetulnya cuma kita yang paling tahu. Nah, akhirnya dari feed saya ini, teman kita ini memberikan komen ya. Ini saya akan bacakan komen, curhat, dan juga pertanyaannya ya. Katanya, halo Kak, aku pengikut Kakak yang punya sudut pandang bahwa Kakak adalah orang yang positif. Iya, mungkin ya teman kita ini bisa berkesimpulan seperti itu ya, karena mungkin hal-hal yang saya share di Instagram saya tentu hal-hal yang positif ya. Dari pandangan itu, aku jadi punya pertanyaan. Kakak ini pernah nggak ya mengalami masa-masa di mana pengalaman negatif dan bisikan-bisikan jahat muncul dan membuat kakak jadi merasa apa sih sama diri sendiri? Kayak apa yang kakak capai itu nggak ada gunanya kalau dua hal itu muncul. Nah, kalau pernah, apa yang kakak lakukan untuk healing? Thank you before kakak. Oke. Ya, jadi sebetulnya teman kita ini mempertanyakan bahwa saya tuh pernah nggak sih punya pikiran negatif atau mengalami pengalaman negatif, terus nanti ada pikiran-pikiran negatif muncul atau bisikan-bisikan yang jahat yang muncul gitu ya. Of course, banget.
Ya karena pikiran negatif itu juga sesuatu hal yang normal. Jadi nggak mungkin juga dalam hidup kita, kita nggak pernah punya pikiran negatif atau kita bisa menghilangkan pikiran negatif itu kayak bus tiba-tiba jadi nggak pernah punya pikiran negatif gitu ya. Nggak mungkin. Of course meskipun saya seorang psikolog sekalipun, saya tetap punya pikiran negatif. Tetapi yang jadi poin di sini adalah bukan kita menghilangkan pikiran negatif itu, bukan kita mau meniadakan pikiran negatif itu, tetapi pada saat pikiran negatif itu muncul, bagaimana cara kita manage-nya sehingga itu tidak mengganggu kita, ya. Intinya adalah seperti itu. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ataupun memberikan komen dari curhatan teman kita ini, aku sedikit mau memberikan tips-tips yang biasanya aku lakukan untuk diriku sendiri ya. Yang pertama nih, ketika aku lagi punya pikiran negatif, yang aku lakukan adalah aku nggak mau terima mentah-mentah pikiran negatif itu. Because I know bahwa pikiran negatif itu sesuatu yang actually kadang kita yang buat sendiri, bisa kita kendalikan, dan bisa kita lakukan sesuatu. Ya, itu sebabnya saya nggak mau terima mentah-mentah. Misal saya lagi berpikir negatif, waduh, gimana nih ya kalau gagal? Nah, saya nggak mau terima mentah-mentah dulu. Karena kalau saya terima mentah-mentah, maka yang ada saya jadi akan percaya bahwa itu sebuah kebenaran. Akhirnya saya jadi beneran ketakutan. Akhirnya saya jadi nggak berani menghadapi apapun itu ke depannya. Terus saya jadi udah ngerasa buruk duluan nih. Karena saya merasa saya pasti gagal. Ya. Jadi tips pertama, jangan terima mentah-mentah. Because thoughts is just thoughts. Ya, sesuatu yang belum tentu benar dan sesuatu yang bisa kita ubah atau bisa kita lakukan sesuatu sehingga nggak perlu juga untuk kita terima itu mentah-mentah. Yang kedua, tips yang saya lakukan adalah saya selalu mencoba untuk melihat pikiran negatif saya itu sebagai sebuah reminder, bukan kenyataan. Pikiran negatif itu ada untuk mengingatkan saya supaya tidak terjadi hal buruk. Dia reminder. Seakan-akan ya sama seperti kayak saya lagi dicolek nih sama pikiran negatif saya nih, itu saya kayak dicolek. Hati-hati, nanti bisa terjadi hal yang nggak kamu inginkan loh. Jangan senang dulu, nanti kalau terjadi hal buruk gimana? Nanti kalau kamu gagal gimana? Nanti kalau hal yang kamu nggak inginkan beneran kejadian gimana? Nanti kalau ada worst case scenario seperti ini gimana? Dulu pernah kejadian loh, nanti kalau kejadian lagi gimana ya? Jadi saya selalu menganggap pikiran negatif saya itu muncul, ada untuk sekedar merimain saya bahwa bisa loh terjadi hal buruk. Tapi apakah pikiran itu berarti merupakan kenyataan? Tentu tidak, atau belum tentu. Ya, beda loh kalau ketika kita memperlakukan pikiran negatif sebagai reminder, kita hanya akan sebatas melihat, oh saya sedang diingetin. Tapi kalau kita memperlakukan pikiran negatif kita sebagai sebuah kenyataan, itu seakan-akan saya seperti sedang divonis atau memvonis diri sendiri bahwa yang kita takutkan itu pasti terjadi. Ya, jadi mungkin ini bisa berguna ya buat teman-teman semua. Selalu ingat, oke, ini reminder, ini belum tentu atau ini bukan kenyataan. Ya, berikutnya yang saya lakukan, kalau si pikiran negatif itu udah terlalu bikin butek deh di otak ya, biasanya saya akan langsung ngalihin. Oke, lakuin sesuatu, ya udah deh, misalnya buka gadget, dengerin musik, atau ngalihin dengan ngelakuin hal yang lain lah gitu ya, yang mungkin lebih baik gitu ya, atau bisa membuat saya merasa lebih tenang ya. Jadi gak usah terus pikiran negatif itu kita respon terus menerus, mungkin kita juga bisa alihkan. Yang berikutnya yang saya lakukan adalah saya selalu berpikir dua opsi. Karena gini, kalau kita bisa berpikir negatif, berarti seharusnya kita juga bisa berpikir sesuatu yang lebih baik. Nggak harus positif, nggak harus pikiran negatif diganti dengan yang positif. Karena sometimes jadi dari negatif untuk berpindah ke positif itu juga bukan hal yang mudah loh. Dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan, ini juga sulit. Paling tidak kita bisa berpikir netral, atau paling tidak kita bisa punya opsi pikiran-pikiran yang lain lah yang dirasa lebih baik. Contoh misalnya, gimana ya kalau saya gagal? Tapi bisa juga sih saya nggak gagal. Atau mungkin nggak sepenuhnya nilainya bagus, tapi at least mungkin saya bisa mendapatkan yang lebih baik.
mungkin bisa jadi nggak sepenuhnya gagal, walaupun hasilnya mungkin ada kesalahan atau nggak sempurna. Ya, jadi saya mencoba untuk selalu ada opsi-opsi pikiran lain, sehingga saya nggak hanya berpegang pada satu opsi pilihan negatif. Ya, kalau opsinya cuma satu, ya udah jadi kita jadi fokus di situ. Jadi teman-teman mungkin bisa coba untuk mencari pilihan-pilihan atau opsi-opsi pikiran lain yang mungkin lebih baik. Ya, yang berikutnya, kalau saya udah terlalu butek dengan pikiran negatif saya dan sulit banget buat saya untuk membedakan ini reminder atau ini kenyataan. Yang saya lakukan, saya pasti akan mengajak diskusi seseorang. Ya, saya pasti akan ngajak ngobrol seseorang deh. Kalau yang saya lakukan sekarang, saya pasti akan ngajak ngobrol suami saya ya. Atau mungkin bisa teman-teman bisa ajak ngobrol sahabat, keluarga, orang tua, teman, atau mungkin teman-teman yang ada di sosmed sekalipun yang teman-teman nggak kenal gitu ya, ajak diskusi untuk tanyakan pikiran negatif ini benar atau tidak. Ini karena seringkali kalau kita yang punya pikiran negatif, kita jadinya nggak objektif melihat sebuah masalah gitu ya. Tetapi kalau kita bisa mengajak diskusi seseorang atau orang lain, mereka pasti akan melihat kondisi kita atau permasalahan kita sesuatu yang lebih objektif. Itu sebabnya selalu penting untuk ngajak diskusi orang atau curhat gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya pikiran negatif ya jangan akhirnya muter-muter dengan pikiran negatif sendiri ya, karena udahlah kita nggak objektif. Ya, terus kita jadinya muter-muter di situ sendiri ya. Coba ajak diskusi orang lain. Sekedar tanyakan, aku punya pikiran seperti ini nih. Kalau menurut kamu pikiran aku ini gimana ya? Kira-kira ini bener nggak ya pikiran ini? Atau jangan-jangan aku berlebihan? Atau jangan-jangan ini cuma worst case scenario aku aja? Ya, jadi kita bisa minta pendapat, kita bisa minta konfirmasi, atau kita bahkan bisa mengajak diskusi orang lain supaya kita nggak muter-muter dengan pikiran negatif kita sendiri. Nah, terus tadi pertanyaan terakhir dari teman kita adalah apa yang kakak lakukan untuk healing? Untuk healing ya, sebetulnya kalau saya sih sebetulnya ketika saya sedang mumet banget, pikiran negatif kuat ataupun udah kebawa emosi negatif gitu ya, mengganggu keseharian saya, biasanya yang saya lakukan untuk healing adalah saya mencoba untuk mencari hal-hal dalam hidup saya yang saat itu positif dan saya coba untuk fokus di situ sementara waktu. Sesimpel, oke. Misalnya saya lagi ada masalah di kerjaan lah misalnya ya. Terus saya mencari satu hal yang positif dalam hidup saya, misalnya anak-anak saya atau keluarga saya. Oke, saya mau fokus ke mereka, saya mau spend time waktu dengan mereka, saya mau ngajak mereka pergi, saya mau have a quality time dengan mereka, saya mau bersenang-senang dengan mereka ya, supaya saya bisa merasa lebih baik. Atau misalnya hal yang positif dalam hidup saya adalah binatang peliharaan saya, kucing-kucing saya sekedar main dulu sama mereka sebentar supaya saya bisa merasa lebih baik. Tetapi poin yang juga teman-teman harus pegang dalam kata healing adalah healing itu bukan cuma sekedar mengalihkan ataupun misalnya bersenang-senang atau melupakan ya. Healing itu artinya harus ada sesuatu yang kalian lakukan untuk membuat permasalahan kalian menjadi lebih baik. Kita bisa mencari hal-hal yang menyenangkan, tujuannya untuk membuat emosi kita lebih baik, supaya pikiran negatif kita teralih dulu sementara waktu. Tapi setelahnya, kalau teman-teman sudah merasa lebih baik, sebisa mungkin coba untuk tetap menyelesaikan masalahnya. Ya, karena kalau enggak nanti habis healing merasa lebih enak, tapi habis itu masalah yang sama akan datang berulang kali. Begitu. Nah, apapun teman-teman yang ingin teman-teman lakukan untuk healing teman-teman, boleh lakuin aja selama itu tidak merugikan teman-teman sendiri dan selama tidak merugikan orang di sekitar teman-teman ya, lakuin aja. Oke, paling itu saja kali ini yang bisa saya komentarin atau saya bisa jawab dari curhatan teman saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman saya ini dan membantu teman-teman semua untuk bisa mengatasi pikiran negatifnya. Ingat bahwa pikiran negatif itu normal, tetapi yang penting gimana cara teman-teman untuk bisa memanage supaya tidak mengganggu keseharian teman-teman semua. Oke, jangan lupa like, subscribe, kemudian komen kalau kalian mau curhatan kalian dibahas sama saya, boleh komen di YouTube channel saya atau komen di DM Instagram saya @tara_towers, dan jangan lupa share buat teman-teman yang rasanya membutuhkan konten ini. Oke, sampai ketemu di episode Daily Terapi Tara berikutnya. Bye bye.